Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak pengamat kita hari ini, Pak Arifin, saya akan melakukan kegiatan eh, koci dengan Pak Sugeng. Untuk Pak Arifin sebagai pengamat, silakan untuk memberikan satu dua kata ya yang akan jadi apa ya, jadi masukan buat saya nantinya. Silakan Pak Arifin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya Waalaikumsalam warahmatullahi hormati warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu Mul selaku coaching dan yang saya hormati Pak Sugeng selaku coaching. Semoga dan hari ini menjadi hari yang berbahagia karena kita dipertemukan oleh orang-orang hebat semuanya. Pasti tentunya kita semua sudah mempunyai suatu persiapan-persiapan ke depannya apa yang akan kita lakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sedikit saja buat seorang coaching tentunya sudah mempunyai suatu persiapan. Nah, kira-kira persiapan coaching sendiri ada nggak yang mempunyai suatu kompetensi diri coaching? Silakan, Bu Mo. Baik, Bapak. Yang pertama saya akan mengikuti alur kompetensi coachingnya menggunakan alur rasa ya Pak ya. Yang di sini alur rasa itu adalah receive, terus yang kedua appreciate, yang ketiga ask, yang keempat summarize. Dari keempat ini Pak, apakah ada masukan dari Bapak untuk menambahkan? Menambahkan mungkin ini Bu ada sedikit edit sedikit saja, yaitu yang pertama dari save, A-nya adalah ada as Bu. Iya Pak. Terus yang kedua adalah S-nya summarize, ya. dan terakhir baru appreciate. Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak ya untuk arahannya. Terima kasih banyak. Bismillah. Saya akan memulai kegiatan. Baik, silakan Bu, dilanjutkan Bu Mo. Baik, Bapak. Terima kasih ya Pak. Baik, Pak Terima kasih Sugeng. kembali Bu Mo. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Sugeng? Alhamdulillah baik, Bu. Gitu. Hanya saja memang belakangan hari ini saya ada sesuatu yang sedang saya pikirkan itu, Bu. Gitu. Dan butuh arahan, butuh solusi. Itulah sebabnya saya mengajukan jadwal untuk bisa bertemu dengan Ibu secara khusus gitu, Bu. Baik, baik Pak Sugeng, terima kasih. Sudah dipercaya ya saya menjadi seorang coaching atau teman lawan bicara Pak Sugeng untuk mencari solusi atau sekedar untuk berbagi rasa ya Pak Sugeng ya. Kalau boleh tahu Pak Sugeng apa yang Pak Sugeng sedang alami hari ini? Baik, Bu. Iya, ini terkait dengan hasil analisis saya selama 3 bulan terakhir terhadap siswa-siswi kelas 4 dan kelas 5. Dalam keseharian saya mengajar pada bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah dasar, Bu. Dan setelah saya lakukan proses pendidikan dan pembelajaran 3 bulan ini, saya dapati di setiap kelas yang saya ajar masih ada 3 sampai 4 siswa dan siswi yang belum mampu membaca Al-Quran. Seperti itu. Saya juga sudah, secara pribadi, saya juga sudah melakukan program remedial bagi mereka, yaitu memasukkan mereka ke dalam program tindak lanjut remedial berupa memberikan waktu luang bagi mereka di luar jam kerja saya untuk memberi mereka pelajaran baca tulis Quran, begitu Bu. Gitu, akan tetapi
hasil dari program remedial yang saya lakukan itu kok ya belum membuahkan hasil yang menurut saya signifikan gitu, Bu. Anak-anak itu tetap saja itu masih belum pada bisa baca Quran secara maksimal seperti yang saya inginkan, begitu, Bu. Hmm, eh, hasil apa yang ingin dicapai, Pak? Ya, saya ingin anak-anak itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan pengucapan yang fasih, makhrajnya juga fasih gitu. Seperti itu, Bu, sehingga dan mereka bisa dan terbiasa baca Quran. Seperti itu, Bu. Oke, baik, Bapak. Eh, kalau boleh tahu hambatan apa, Pak, yang dialami dalam proses tersebut, Pak? Iya, iya, iya betul. Hambatan yang sering kali saya alami dalam setiap kali memberikan proses remedial baca tulis Quran kepada anak-anak itu adalah satu, eh, orang tua murid sendiri itu, Bu. Yaitu program BTQ itu kan dilaksanakan selepas anak-anak pulang sekolah, yaitu pukul 12.15, Bu. Pelaksanaannya hanya sebentar karena itu adalah bimbingan eh, bimbingan apa namanya ya, one in one gitu, Bu. One in one. Jadi saya langsung membimbing satu anak murid. Bimbingan itu dilakukan selama maksimal 5 menit karena saya langsung memberikan rumus-rumus cepat kepada anak-anak supaya mereka bisa baca Quran. Akan tetapi fokus anak itu pada saat belajar itu justru teralihkan karena sudah ditunggu oleh ayahnya atau oleh ibunya atau oleh tukang gojek atau pengantarnya yang jamnya harus akurat seperti itu, Bu, sehingga anak-anak ketika Hmm, remedial mereka nggak fokus seperti itu, Bu. ya, oke, Itu oke, Bapak. kendalanya, Bu. Hmm. Terus bagaimana Bapak bisa mengatasi kendala tersebut? Ya, sementara ini saya pastinya melaporkan kegiatan tindak lanjut remedial ini satu kepada wali kelas siswa itu, kemudian juga melaporkannya secara frekuentatif kepada pimpinan kepala sekolah dan juga memberitahu orang tuanya gitu, Bu, memberitahu orang tuanya. Namun responsnya agak lambat dari orang tuanya karena eh, hal yang saya belum ketahui. Jadi ketika saya memberitahu orang tuanya via eh, WhatsApp, tapi itu belum mendapat jawaban bahwa saya memberitahu bahwa putranya atau putrinya itu pulang agak terlambat 5 menit atau 10 menit karena putra-putrinya harus ikut BTQ dulu bersama saya untuk mengejar ketinggalan mereka. Tapi karena menjawabnya itu lambat, akhirnya si tukang jemput atau si penjemput itu tahu-tahu stay sudah standby di sekolah dan kalau terlambat mereka harus nggak bisa itu, Bu, jadi tidak bisa ikut jemputan. Kasihannya seperti itu tuh, Bu, tuh Hmm, kendalanya di lapangan. berat. Oke, baik. Seberapa efektif menurut Bapak dari apa bagaimana cara Bapak mengatasi hal-hal tersebut? Iya, saya jadi berasumsi bahwa apa yang saya lakukan tidak efektif karena saya sudah mencoba menghubungi orang tuanya via WhatsApp. Akan tapi responnya lambat dan sampai dengan hari ini belum ada satupun orang tua murid yang mencoba untuk membalas japrian saya. Mungkin saya akan coba menghubungi guru kelas masing-masing dan surat khusus dari kepala sekolah kepada orang tua murid tersebut untuk bisa merespon secara cepat gitu supaya program BTQ bisa berjalan lancar dan berdampak positif terhadap kompetensi kognitif anak-anak. Itu, Bu, rencana saya itu, Bu. Mudah-mudahan itu. Kalau Eh, efektifnya ya saya kira kurang tapi saya akan membuat rencana baru itu, Bu. dari skala 1 sampai 0, saat ini posisi ada di angka berapa untuk mencapai yang Bapak inginkan tadi? Jika melihat pada kronologisnya sepertinya saya berada pada posisi 4 atau 5 deh, Bu, gitu. 4 atau 5 itu 50-50 deh berhasil dan gagalnya itu sementara ini. Tapi mudah-mudahan
dengan kolaborasi yang rencananya nanti akan saya lakukan bersama guru kelas, kemudian mendapatkan penguatan dari kepala sekolah, dan saya akan hubungi koordinator masing-masing kelas, koordinator kelas. Mudah-mudahan rencana aksi itu bisa akan lebih berdampak signifikan gitu, Bu, rencananya. Baik. Ya. Terus kan apa penanda bahwa Bapak sekarang ini sudah berhasil atau belum nih Pak dalam tadi tahapan-tahapan yang sudah Bapak lakukan di depan tadi yang di awal tadi yang sudah disebutkan. Apakah Bapak sudah cukup berhasil atau belum berhasil? Sementara ini saya bisa berasumsi belum berhasil, Ibu, karena satu, belum terjalin kolaborasi aktif dengan orang tua murid, tapi itu akan tetap saya usahakan melakukan kolaborasi aktif dengan guru kelas, dengan koordinator kelas, orang tua murid, penguatan dari pimpinan sekolah. Itu akan saya lakukan, dan sudah saya lakukan 3 bulan ini, hanya saja belum efektif. Mudah-mudahan di minggu besok itu akan mulai saya perkuat lagi rencana saya itu. Seperti itu, Bu. Dari tahapan-tahapan tadi Pak, mana yang menurut Bapak paling eh, lebih dapat ya untuk anak didik Bapak dalam pencapaian yang Bapak inginkan? Bagi anak murid saya, pada prinsipnya saya berharap anak murid saya itu bisa menguasai kompetensi dasar dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, Ibu. Jadi kalau standar kompetensinya tercapai, kompetensi dasar tercapai, indikator-indikator yang juga tercapai, maka bisa saya katakan tujuan pembelajaran tercapai. Nah, pada praktiknya ada beberapa siswa di setiap kelasnya yang belum bisa membaca Al-Quran. Itulah yang kemudian saya targetkan untuk dimasukkan ke dalam program BTQ atau Baca Tulis Quran Akselerasi. Namun eh, rupa-rupanya kurang mendapatkan respons dari orang tua mereka gitu. Padahal sudah saya titip salam ke anak-anak itu, anak-anak mereka, dan juga sudah saya coba japri orang tua itu via data yang saya dapatkan dari profil di rapot mereka itu dan dari guru kelasnya, tapi belum dapat respons. Mudah-mudahan nanti setelah saya lakukan kolaborasi yang lebih erat dengan guru kelas, dengan koordinator kelas, dengan penguatan dari kepala sekolah, mudah-mudahan program itu bisa bisa terwujud gitu, Bu. Lebih bisa berbentuk lebih positif dan lebih efektif gitu, Bu. Baik, eh, lanjut bantuan apa saja yang akan dicari untuk mendukung tindakan-tindakan yang Bapak buat? Oh iya, pastinya ya bantuan penguatan dari guru kelas, karena saya butuh dukungan atau ya support dari guru kelas atau wali kelas. Kemudian dukungan juga. Baik. Bisa diulang lagi Pak, 3 hal pertama apa yang akan Bapak kerjakan? Baik, terima kasih, Bu. Hal pertama yang akan saya kerjakan sesegera mungkin ini, yang pertama adalah melaporkan sekaligus meminta bantuan dari guru kelas atau wali kelas anak-anak yang di dalamnya terdapat anak-anak yang belum bisa baca Quran. Kemudian saya juga akan menghubungi koordinator kelasnya untuk meminta bantuan, menghubungi orang tua muridnya agar mendapatkan izin dan diketahui bahwa mereka akan terlambat 5-10 menit sampai di rumah karena mereka harus mengikuti program BTQ akselerasi bersama saya di sekolah. Kemudian bantuan yang pastinya penting bagi saya harus saya dapatkan adalah dari kepala sekolah, karena bagaimanapun kepala sekolah itu akan memberikan penguatan kepada saya dalam implementasi program itu. Demikian, Bu. Baik, Pak. Oke, baik. Bagus sekali ya, Bapak sudah bertanggung jawab ya dalam secara tidak langsung nih Bapak sudah bisa apa
sebenarnya sudah bisa ini ya, sudah bisa menjawab permasalahan-permasalahan, terus bagaimana juga cara mendapatkan atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang eh, ada ya di dalam sekolah Bapak. Eh, saya ingin bertanya Pak, kesimpulan apa saja sekali lagi Pak yang Bapak sudah sampaikan ke saya pada pertemuan hari ini? Baik Bu, terima kasih Bu. Saya merasa jujur tercerahkan dengan sesi coaching bersama Ibu dan Bapak observer pada siang hari ini, karena justru dengan percakapan produktif seperti ini saya jadi terbuka, saya jadi bisa melakukan rencana-rencana aksi saya ke depannya. Yang pertama adalah melakukan kolaborasi aktif dengan rekan-rekan guru kelas atau wali kelas, tempat di mana kelasnya itu eh, masih terdapat siswa-siswi yang belum bisa baca Quran. Kemudian saya juga akan kolaborasi dengan koordinator kelas untuk bisa mendapatkan respons cepat dan dukungan penuh dari orang tua murid yang siswa yang putra-putrinya belum bisa membaca Al-Quran. Dan yang terakhir saya pastinya akan melaporkan sekaligus mohon dukungan dari kepala sekolah, pimpinan sekolah agar program ini diketahui dan juga diperkuat dalam sosialisasinya di gerak langkah sekolah. Demikian Ibu. Terima Insya kasih Bu. Allah, luar biasa Pak Sugeng. Dari permasalahan-permasalahan yang ada pada sekolah Bapak dengan program BTQ yang Bapak akan adakan ya, walaupun belum ada dukungan atau belum ada yes dari pihak sekolah, Bapak sudah terus bersemangat dan termotivasi untuk tidak berhenti sampai di sini. Luar biasa. Ya, Bapak Terima kasih Bu. sudah menjadi guru yang luar biasa. Terus saran saya terus maju, terus berbuat kebaikan dan terus termotivasi untuk hal-hal baik. Ya. Insya Allah Bu. Siap Bu. Terima kasih Ibu. Gitu. Sama-sama Bapak. Gitu. Ya. Demikian. Ya, Baik. terima kasih Ibu sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan kepada saya. Saya menjadi lebih bersemangat untuk melanjutkan tugas mulia mendidik dan mengajar ini. Terima kasih Ibu. Gitu. Ya, sama-sama Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng, Bapak pengamat, Bapak observer, Pak Arifin. Silakan untuk menanggapi dari percakapan saya dengan Pak Sugeng tadi. Apakah sudah sesuai dengan alur yang sudah disepakati tadi dengan kompetensi coaching? Seperti itu. Baik Bapak, ditunggu jawabannya. Baik, terima kasih Bu Mul. Juga terima kasih kepada Pak Sugeng. Jadi yang saya amati dari awal sampai akhir adalah bahwa coaching hari ini sudah cukup baik mengarahkan coachi bagaimana menemukan suatu tujuan permasalahannya yang akan dipaparkan. Lalu di sana coaching sudah mampu menggali, mengidentifikasi, dan juga membuat satu rencana aksi. Dan juga di sana ada tanggung jawab yang diberikan seorang coach terhadap siswanya. Dan juga coaching tidak memberikan suatu label atau menjustifikasi coaching bahwa jawaban coaching adalah salah atau kurang benar. Dan semua yang saya lihat adalah bahwa coaching adalah sudah mengarahkan dan menjadi suatu mitra yang baik untuk coaching, sehingga coaching merasa nyaman mengungkapkan perasaannya, sehingga coaching sendiri dapat menemukan apa yang saya harus lakukan saat ini. Setelah gundah gulana sudah dilalui, coaching menemukan, saya sudah menemukan rencana aksi saya ke depannya, apa yang akan saya laksanakan berikutnya. Nah, seperti itu kira-kira, Bu Mul. Terima kasih, Bu Mul, atas Sama-sama waktunya yang sudah Bapak. memberikan kepada saya untuk mengikut sertakan dalam mengamati percakapan antara Bu Mul dengan Pak Sugeng.
Semoga menjadi mitra yang baik dan menjadi suatu kedepannya pelaksanaan yang berkembang pesat untuk tentunya untuk peserta anak didik kita semua. Baik, itu Amin. saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.